warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa ngobrol pikiran iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Luhur, yang Maha Ghafur, yang mana kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Kita juga diberikan nikmat keimanan, keislaman, dan juga usia yang panjang sehingga pada malam hari ini kita dapat beraktivitas dengan baik dan senantiasa dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke pangkuan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat setianya dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan tema yaitu tentang kemerdekaan dalam pandangan Islam. Kita semua tentu bersyukur bahwa kita telah menjadi bangsa yang merdeka. Dan saat ini kita memasuki bulan Agustus, di mana sebentar lagi kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang telah diproklamirkan para pemimpin bangsa kita yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 dan kita peringati sebentar lagi. Mari kita banyak mengisi hari-hari kita dengan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Mari juga kita senantiasa isi hari-hari kita, terutama kepada generasi muda dimanapun Anda berada. Mari kita isi dengan banyak belajar, dengan banyak beribadah, dengan banyak berdoa, dan kepada generasi-generasi yang telah dewasa, mari kita isi hari-hari kita dengan banyak bekerja dan berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana hadzal yaum khairum min amsi fahuwa rabihun. Wa man kana hadzal yaum sawa'un min amsi fahuwa khasirun. Wa man kana hadzal yaum syarrun min amsi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari yang kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama saja dengan kemarin, itulah orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, itulah orang-orang yang terlaknat atau dimurkai. Mari kita isi kemerdekaan dengan banyak beribadah kepada Allah Ta'ala, belajar karena Allah, ibadah karena Allah, mencari nafkah dan berusaha juga karena mengharapkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini alhamdulillah telah hadir di samping saya Ustadz muda yang masih bujangan. Insya Allah akan menyampaikan materi tentang bagaimana agar kita dapat mensyukuri nikmat kemerdekaan ini menjadi lebih baik lagi, sehingga kita menjadi hamba-hamba yang semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Kepada Ustadz Rizki Ramadan, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Ikhwatu iman, pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah tentunya yang juga di masjid tentunya bagaimana kehadiran kita, sedikitnya pun bagaimana dikatakan oleh Nabi wa hafathumul malaikah, yaitu para malaikat membentangkan sayap-sayapnya, wa zakarahumullahu fiman indah, dan nama kita itu akan senantiasa disebut orang-orang yang senantiasa bermajelis ilmu. Tentunya pada saat ini dengan nikmat yang tentunya terutama lagi iman Islam, kita bisa juga tiba di bulan Agustus ini ya, untuk pula nantinya kita mengisi kemerdekaan yang ke-76 ini. Tentunya bismillah patut kita syukuri. Maka ikhwatu iman, tentunya bagaimana kemerdekaan yang hakiki itu telah dijelaskan di dalam Al-Quran, yaitu kemerdekaan yang diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu dengan tauhid. Kenapa? Dengan tauhid Rasulullah bisa mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj, dan juga bisa mempersaudarakan Ansor dan Muhajirin, dan juga bagaimana corak pemerintahan yang tentunya diakui adalah corak pemerintahan madani yang merupakan cita-cita kita untuk negara kita, yang selalu kita bahas dalam pendidikan-pendidikan tentunya untuk keturunan-keturunan kita. Maka tentunya bagaimana corak pendidikan madani yang diterapkan itu adalah atas asas tauhid. Kenapa harus tauhid? Karena hakikatnya jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Di dalam surah Az-Zariyat yang ayatnya ke-56 diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tiadalah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi bagaimana jin dan manusia itu diciptakan hanya untuk beribadah? Artinya bagaimana kemerdekaan di sini kita senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa dekatkan diri kepada Allah. Apalagi di masa-masa seperti ini tentunya sangat penting sekali kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama kita. Tentunya itulah yang akan menjadikan diri kita merdeka. Karena itu bagaimana ibadah itu dijelaskan oleh Syekhul Islam adalah segala bentuk perbuatan kita, kelakuan kita, aktivitas kita dalam rangka mencari ridha Allah, yaitu baik yang dunia maupun akhiratnya, itu adalah dalam rangka mencari ridha Allah. Itu pastinya adalah dimensinya ibadah, apalagi di masa-masa milenial saat ini ya. Tidak hanya di masjid ya, tentunya tidak hanya dalam tablik, ceramah, khutbah dan sebagainya, tapi kita bisa temukan dimensi ibadah pada aktivitas kita. Sekarang banyak sekali bagaimana sekolah-sekolah yang menerapkan tahfidz Al-Quran, dan juga bagaimana banyak sekali pembelajaran yang tentunya menerapkan pendidikan bahasa Arab. Terus juga bagaimana bismillah bagaimana kita mengisi kemerdekaan kita, yaitu dengan belajar tentunya buat para pemuda ya, banyak thalabul ilmi tentunya, apalagi ketika banyak waktu luang
diisi dengan thalabul ilmi ya gitu, banyak membaca dan juga banyak mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah nuansa dirinya memerdekakan diri dengan tuntunan terbaik yaitu Al-Quran. Itulah tentunya tentang merdeka. Barakallahu fikum. Ya, Ustadz, saya mau tanya ini tentang merdekaannya. Jadi bangsa kita ini memang sudah merdeka ya, mungkin puluhan tahun ya sudah merdeka. Dan kita juga merasa bangsa yang besar yang merdeka. Tapi dalam kondisi sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dirasakan ya oleh masyarakat kita ya, terutama di masa pandemi sekarang ini. Mencari uang sulit ya, bekerja sulit, bahkan sekolah juga ini sulit ya. Masjid pada ditutup ya, sekolah juga masjid ya sebagian ya ditutup, terus juga sekolah juga kan belum bisa tatap muka ya masjid ini. Nah, bagaimana kita keluar dari masalah ini? Dan kan tidak cukup hanya dengan mengeluh ya, dengan berkeluh kesah, dengan gelisah, kan itu tidak mengeluarkan dari permasalahan ya. Sebenarnya bagaimana sih agar jiwa kita menjadi lebih merdeka dan kita bisa lebih semangat ya di dalam menjalani hidup ini, sehingga optimis ya kita bisa keluar dari permasalahan ini. Silakan Ustaz. Ya, tentunya bagaimana kita perlunya membina keikhlasan kita gitu ya. Subhanallah. Ya. Jadi dengan membina keikhlasan kita itu terbimbing ya bahwa kita punya Allah gitu ya. Masya Allah. Allah yang maha besar dari masalah kita ya. Masalah kita kecil ya gitu, kehilangan kendaraan, kehilangan HP, kehilangan uang gitu ya, kehilangan pekerjaan, apapun itu ya gitu. Maka itu adalah masalah yang kecil gitu. Karena kita punya keikhlasan gitu ya. Dengan keikhlasan itu kita semangat beribadah ya. Kalau kita beribadah dengan tentunya berjalan, Allah akan memberi dengan berlari gitu ya. Kalau kita dengan sejengkal, maka Allah dengan sehasta. Jadi luar biasa bagaimana nikmat yang Allah berikan itu dunia dan akhirat gitu ya. Iya. Ya. Demikianlah para pemirsa sekalian, obrolan santai ya, atau osan, atau ngopi ya, ngobrol perkara iman malam ini tentang kemerdekaan, di mana Ustadz Rizky tadi menyatakan agar jiwa kita lebih merdeka, mari kita senantiasa menjaga keikhlasan kita. Kita beribadah karena Allah Ta'ala, mengharap ridha Allah Ta'ala, sehingga dalam hidup ini kita akan sedikit demi sedikit menghilangkan kegelisahan, rasa keluh kesah. Tetap fasbiru wasabiru, kita sabar dan kembali lagi bersabar, dan senantiasa kita berharap pada Allah. Mudah-mudahan Allah menolong kita semua, menghindarkan dari malabahaya dan segala cobaan, mengangkat segala penyakit dari diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah segera menyehatkan orang tua kita yang sakit, saudara kita, dan siapapun, termasuk guru-guru kita semua. Dan mudah-mudahan kita dalam bimbingan Allah Ta'ala dalam kemerdekaan ini bisa mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.